bupati 50 kota, namanya Safarudin. Safarudin ini adalah kader Golkar. Ada yang menarik dari ulah Pak Safarudin ini adalah, yang pertama, ini ada sifat untuk membangkang kepada perintah presiden. Ada aroma markup yang berlebihan sampai 400%. Yang lucunya, anggaran pembelian tanah dan pembangunan rumah dinas ini disetujui oleh DPRD Kabupaten 50 kota dan rakyat harus bergerak. Kalau DPRD yang menjadi wakil rakyat untuk mengawasi kerja eksekutif tidak berdaya, civil society, kekuatan masyarakat sipil harus bergerak untuk terus memprotes. Jangan sampai uang rakyat ini dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak pantas. Kalau BPK mandul, BPKP di sana mandul, Inspektorat Daerah juga mandul, KPK harus turun tangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan memberikan opini terkait dengan ulah seorang bupati di daerah Sumatera Barat, tepatnya Bupati 50 kota, namanya Safarudin. Safarudin ini adalah kader Golkar. Ada yang menarik dari ulah Pak Safarudin ini adalah, yang pertama, ini ada sifat untuk membangkang kepada perintah presiden. Apa yang dibangkangkan dari Safarudin ini adalah dia seolah-olah menantang surat himbauan dari presiden melalui sekretaris kabinet bahwa pejabat negara termasuk bupati itu dilarang atau dihimbau tidak melakukan kegiatan buka puasa. Alasannya sangat masuk akal, untuk menghindari penyebaran COVID. Yang kedua, untuk melihat bahwa jangan sampai dana-dana masyarakat melalui APBD ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu. Dan mayoritas bupati dari 500 lebih bupati dan wali kota serta gubernur itu mematuhi perintah atau himbauan dari presiden. Tapi Bupati Safarudin ini tidak. Dia tetap ngotot melakukan kegiatan buka puasa bersama kader-kader Golkar, dan yang hebohnya dia melakukan itu di rumah dinas bupati. Rumah dinas bupati 50 kota ini ada di Kota Payakumbuh. Jadi ceritanya Payakumbuh itu adalah kota, itu dipimpin oleh wali kota, dan sekitarnya itu adalah kabupaten 50 kota. Disinilah di 50 kota ini Pak Safarudin menjadi bupati. Rumah dinasnya masih di Kota Payakumbuh. Mungkin dulu Payakumbuh sama 50 kota ini masih dalam satu wilayah, kemudian dimekarkan sehingga Payakumbuh menjadi kota tersendiri. Nah, bukan hanya membangkang perintah presiden dalam hal melakukan kegiatan buka puasa, Safarudin juga melanggar etika sebagai kepala daerah dengan menggunakan rumah dinasnya untuk berbuka puasa dengan kader-kader Golkar. Ini tidak elok sebetulnya, sangat tidak elok. Karena ini bisa melukai perasaan masyarakat di sana yang mungkin mayoritas juga bukan anggota Golkar. Tapi yang lebih heboh lagi terkait dengan rumah dinas. Rupanya Bupati Safarudin ini ingin memindahkan rumah dinas bupati dari Kota Payakumbuh ke ibu kota
Kabupaten 50 Kota di Sari Lama. Sebetulnya itu sah-sah saja dengan catatan kalau dananya memungkinkan. Kita tahu sekarang ini kondisinya lagi sulit. APBD di sana berdarah-darah juga. Masih juga dimanfaatkan untuk membeli tanah dan membangun rumah dinas. Padahal rumah dinas yang lama masih ada dan sangat masih layak. Dan lebih konyol lagi, menurut pengakuan dari LSM di sana, tanah di Sari Lama ini, di calon rumah dinas bupati ini, dibeli dengan harga 4 kali lipat harga pasaran. Harga pasaran di sana katanya sekitar 60.000 per meter persegi. Tapi Bupati Safarudin membeli 4 kali lipat. Saya tidak tahu ini, mengapa seorang bupati membeli tanah begitu mahal. Konon tanah itu dikuasai oleh kerabat sang bupati. Apakah mungkin tim pembelian tanah itu lemah sehingga tidak tahu harga pasar di sana? Tapi kok saya tidak yakin. Ada aroma markup yang berlebihan sampai 400%. Yang lucunya, anggaran pembelian tanah dan pembangunan rumah dinas ini disetujui oleh DPRD Kabupaten 50 Kota. Pertanyaan saya, di mana fungsi pengawasan atau legislasi dari DPRD Kabupaten 50 Kota ini? Jangan-jangan Bupati dan DPRD-nya kong kali kong. Bisa jadi yang mendapatkan proyek itu adalah anggota DPRD karena menurut informasi yang saya terima ada anggota DPRD yang menjadi kontraktor. Waduh, ini lucu sekali. Nah, pembayarannya belum dibayarkan lunas, katanya begitu, karena sudah heboh masyarakat di sana dan media di sana sudah mempermasalahkan. Yang membuat saya heran, BPKP, BPK, Inspektorat Wilayah, Inspektorat Daerah, kok tidak ada reaksi dengan markup yang gila-gilaan seperti ini. Untuk itu saya minta tolong kepada KPK untuk turun ke Kabupaten 50 Kota. Telisik dengan detail apa benar informasi bahwa harga tanah yang dibeli itu 4 kali lipat dibanding dengan harga pasaran. Kalau ini terjadi, ini benar-benar tidak mempunyai hati nurani. Uang rakyat dipakai foya-foya. Ini bagi saya biadab dan rakyat harus bergerak. Kalau DPRD yang menjadi wakil rakyat untuk mengawasi kerja eksekutif tidak berdaya, civil society, kekuatan masyarakat sipil harus bergerak untuk terus memprotes. Jangan sampai uang rakyat ini dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak pantas. Kalau BPK mandul, BPKP di sana mandul, Inspektorat Daerah juga mandul, KPK harus turun tangan. Saya sarankan lembaga swadaya masyarakat yang ada di sana untuk melaporkan resmi kepada KPK agar KPK mempunyai bahan untuk turun ke Kabupaten 50 Kota menelisik apakah benar ada markup yang sampai 400%. Ini bagi saya tidak masuk akal. APBD itu bukan hanya dari kutipan-kutipan pajak, tapi juga dikumpulkan dari berbagai sumber dan juga ada juga dana dari pusat ke daerah. Bupati bukan raja yang bisa semena-mena memanfaatkan dana APBD dengan seenak udelnya sendiri. Seharusnya DPRD memberikan pengawasan yang ketat. Kalau benar informasi yang saya terima bahwa harga pasaran hanya 60.000 per meter, kemudian
Pemda Kabupaten 50 Kota membeli dengan harga 240.000 per meter, berarti ada markup gila-gilaan ini. Di mananya, siapa yang melakukan markup? Siapa yang terlibat? Apakah hanya bupati atau aparat Pemda di sana, atau bahkan kong kali kong dengan DPRD 50 kota? Apalagi ada isu bahwa tanah itu pengadaannya dikaitkan dengan kerabat dekat sang bupati. Ini perlu dikritisi dengan keras oleh rakyat. Meskipun ini hanya kota kecil di 50 kota, tapi bagi saya ini harus menjadi contoh bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah itu harus dikelola dengan sangat baik, hati-hati, dan transparan, serta akuntabel. Kalau tidak, rakyat dibohongi terus. Jadi kepada masyarakat 50 kota hati-hati. Nanti pada saat pemilihan kepala daerah di sana, kalau nggak salah bulan November tahun 2024, pilihlah orang yang mempunyai rekam jejak, tidak pernah korupsi, tidak pernah melibatkan keluarganya atau nepotisme, dan tidak pernah melakukan kolusi pada pihak-pihak lain. Sahabat Indonesia, ini saya suarakan. Meskipun saya jauh di Jakarta, aspirasi ini masuk di kanal anak bangsa, dan saya mempunyai kewajiban untuk menyuarakan suara rakyat. Karena kanal anak bangsa adalah kanal untuk menyuarakan suara rakyat Indonesia, untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, demikian opini saya. Sekali lagi saya minta kepada masyarakat di sana, LSM, melaporkan langsung ke KPK, dan KPK bisa turun ke sana untuk menelisik tentang masalah indikasi markup pembelian tanah rumah dinas bupati. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita tunggu perkembangannya, dan saya akan terus memonitor, dan kepada LSM di Kabupaten 50 Kota, karena anak bangsa siap menerima masukan yang lebih banyak lagi. Dan ini tujuannya hanya satu, agar APBD kita digunakan semestinya, sepantasnya, apalagi kita semua tahu tahun 2023 sampai tahun 2024 kondisi ekonomi di Indonesia mayoritas secara makro belum baik-baik saja. Artinya kepala daerah mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam melaksanakan dan membelanjakan anggaran dari daerah. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan suara saya bergema dan terdengar sampai di Kabupaten 50 Kota, dan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini harus bereaksi, menelisik. Saya tahu di Kementerian Dalam Negeri ada Inspektorat Jenderal, ditelisik apakah ini benar adanya. Kalau ini sudah terbuka di media mainstream seperti ini, saya kira ini bukan sekedar fitnah, harus ditelisik indikasi markup yang dilakukan oleh bupati dan kroni-kroninya dalam pembelian rumah dinas bupati di Sarilama, Kabupaten 50 Kota. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.